Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadikan kita menjadi umat yang terbaik, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti akhlak dan sirah Nabi. Kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi hari ini, kerana ini musim orang berangkat haji, saya akan bercakap tentang konsep dan falsafah haji. Allah firman dalam tafsir, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Ali Imran 97. Walillah, dan kepada Allah lah, 'alan nas, bagi manusia, hajjul bait, mengunjungi rumahnya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Dan sempurnakanlah umrah dan haji, haji dan umrah karena Allah. Dalam Al-Baqarah 197, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kebarang siapa yang melakukan haji, maka tidak ada rafas, tidak sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu, wala fusuqa, dan tidak ada kefasikan, perbuatan-perbuatan yang dosa, wala jidala, dan tidak ada pertengkaran fil haji, dalam haji. Ini konsep kita melihat bahwasanya bagaimana Allah lihat haji, tidak ada fisq, tidak ada rafas, wala fusuk, wala jidal, tidak ada perkelahian, tidak ada pertentangan, tidak ada hal dengan nafsu. Ini konsep haji. Berarti apa itu haji? Dan kenapa kita disunat dipadukan haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Maka dia menjadi rukun Islam yang kelima. Maka man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukannya. Ada suatu konsep dalam hidup adalah kesempurnaan. Hidup ini semuanya mencari kesempurnaan, dan itulah inti kepada kebahagiaan. Di Quran mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Apa yang disempurnakan dalam haji dan umrah? Umrah, haji adalah perbuatan ibadah memenuhi tanda suci dengan rukun dan syarat tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Itulah haji. Walaupun makna haji, bahasa kalau al-haji adalah berziarah ke tanah suci, itu haji secara bahasa. Secara maknawi, secara istilahi adalah berangkat ke tanah suci dengan rukun dan syarat tertentu, di tempat tertentu, waktu yang tertentu. Karena al-hajju arafah, kata hadis Nabi, haji adalah arafah. Jadi haji tak dapat dipisahkan dengan arafah. Maka tak akan ada haji dalam satu tahun, kedua kali tak akan ada, karena haji Arafah adalah 9 Zulhijjah. Maka orang liberal kata kita boleh ganti-ganti haji. Tak. Ashurul maklumat bukan waktu-waktu haji. Itu waktu dibolehkan haji pada bulan Syawal
sampai bulan Zulhijjah waktu umrah haji dibolehkan, umrah haji. Karena haji ada umrah baru haji. Haji dulu baru umrah namanya tamattu. Umrah dulu baru haji tamattu, atau umrah sama haji sama-sama, atau umrah setelah haji. Hanya 3 je. Sebelum haji umrah, sewaktu haji umrah, atau setelah haji umrah. Umrah tak dapat dipisahkan dengan haji. Apa pengajaran pertama yang paling penting dalam ibadah umrah dan haji? Umrah adalah kesempurnaan individu. Haji adalah kesempurnaan jamaah. Umrah adalah kesempurnaan individu, dan haji adalah kesempurnaan jamaah. Kerana Islam agama individu dan agama jamaah. Kalau kau tak bersama jamaah, kau bukan orang Islam sebetulnya. Kenapa ni? Siapa yang tak nak korban, jangan dekat-dekat ke tempat kami solat. Islam agama individu, agama jamaah. Maka individu harus sempurna, jamaah pun harus sempurna. Baru Islam tu kuat. Kalau individu sempurna, jamaah tak sempurna, jamaah tidak pernah kuat. Umat tak akan pernah menang. Tapi untuk kesempurnaan jamaah, semua individu harus sempurna. Kalau takkan kuat satu jamaah. Maka umrah, amira ya'muru imarah. Amira umur, imarah bangunan. Umrah adalah bagaimana engkau menjadikan umur engkau yang satu pribadi yang sempurna, macam bangunan yang naik ke atas langit. Itulah umrah. Umrah hanya 4 poin. Umrah itu adalah ihram, umrah itu adalah tawaf, umrah itu adalah sa'i, umrah adalah tahallul, terlain. Itulah umrah. Haji adalah Arafah, haji itu Muzdalifah, berjumlah di Mina, dan tawaf ibadah itulah haji. Itu hal yang berbeda. Ihram itu, umrah itu dengan ihram, kesempurnaan setiap individu dengan 4 poin tadi: ihram, tawaf, sa'i, umrah, tahallul. Ihram adalah melambangkan kesucian. Maka sucikan diri engkau daripada segala macam bentuk kemusyrikan, segala macam bentuk hawa nafsu, segala macam bentuk suatu yang tak keduniaan. Ihramkan. Maka ihram adalah membersihkan, memuliakan. Haram boleh mulia, haram juga boleh mengharamkan. Itu ihram. Setiap individu kalau dirinya suci dan dia beribadah kepada Allah 24 jam dengan tawaf, dan dia bekerja dengan keras sebagaimana sa'i, dan dia akan memberikan kepada orang lain kenikmatan sebagaimana dia tahallul, itulah pribadi sempurna. Jadi waktu kita belajar, kenapa harus ke Mekah? Karena di sanalah manusia sempurna Rasulullah SAW dilahirkan. Kenapa harus ke Mekah? Karena di sana ada Ka'bah, tempat paling sempurna di muka dunia. Karena Nabi Adam membuat Ka'bah, Nabi Ibrahim menyempurnakan Ka'bah, Nabi Muhammad menyempurnakan Ka'bah. Itulah tempat sempurna. Manusia sempurna dengan segala macam kehebatannya. Maka umrah dan haji harus ke Mekah, tempat manusia sempurna. Tak ada masalah yang dalam Rasulullah SAW sebetulnya. Dengan cara apa? Ihramkan diri engkau pertama kali. Ihramkan diri kita dengan hilangkan segala macam kemusyrikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Tuhan, aku datang kepada Engkau dengan segala macam labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Aku datang tanpa kesyirikan. Hidup engkau hendak jumpa Allah, tak boleh syirik. Kau tak datang kepada Allah, hilangkan syirik.
Tapi syirik yang paling besar, penyembahan berhala. Syirik yang paling kecil, riya. Riya syirkun, riya pun syirik. Daripada syirik yang paling besar sampai syirik yang paling kecil, apa? Ar-riya'u syirkun, riya itulah syirik. Hadapkan wajah engkau kepada Allah. Kau sedang mendatangi Allah. Dan itu sikap seorang hamba hanya kepada Allah. Untuk datang menghadap Allah, tinggalkan semua kesyirikan. Baik Allah la syarika lahu. Innal hamda wan ni'mata lak. Segala macam pujian, segala macam kenikmatan untuk engkau ya Allah. Ini berat. Hamdun adalah pujian. Apa yang kita dapatkan tanpa kita usahakan, itu nikmat yang kita lupa memuji Allah. Hidup, nyawa, waktu, kesihatan, itu nikmat. Itu alhamdulillah. Wan ni'mah, nikmat yang kau dapat dengan ikhtiar. Engkau dapat kekayaan, dapat ilmu, kekuasaan, itu nikmat ikhtiar. Segala yang kau miliki, nikmat yang kau dapat secara langsung atau nikmat yang ikhtiar daripada Allah, innal hamda wa ni'mata lak, hanya milik engkau ya Allah. Hanya milik engkau ya Allah. Kita tidak punya pemilikan apapun di muka bumi. Kita hanya memiliki sesuatu altitip atau sesuatu nikmat yang engkau harus kembalikan kepada Allah. Kekayaan bukan milik engkau. Kekuasaan bukan milik engkau. Ilmu bukan milik engkau. Allah berikan engkau untuk kau kembalikan kepada Allah. Innal hamda wan ni'mata lak. Sampai wal mulk, kekuasaan. Kau punya kuasa, kau punya kedudukan, kau punya pangkat, bukan milik engkau. Jangan sombong. Hanya milik Allah. Maka dan kau kembalikan kepada la syarikalah, tanpa kesyirikan. Berarti mencarinya tanpa syirik, mengembalikannya pun tanpa syirik. Mencari kuasa, mencari harta tanpa syirik. Kalau syirik haram. Dan engkau kembalikan kepada tanpa syirik. Engkau hanya milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Terus talbiyah. Engkau datang kepada Allah, mengembalikan hidup engkau, minda engkau, hati engkau, jasad engkau, semuanya kembali kepada Allah. Sudah belum? Kalau engkau manusia sempurna, engkau milik Allah. Jadi labbaik Allahumma labbaik sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami hanya kembali kepada Allah. Sama dengan kalimat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiga kalimat yang berbeza. Talbiyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, dan inna solati. Tiga kalimat yang berbeza, maknanya satu. Engkau milik Allah dan kembali hanya kepada Allah. Jika orang paham konsep ini, tak berani dia talbiyah. Harta banyak tak betul, dapat kuasa tak betul. Mudah kembali kepada Allah. Betulkan dulu harta engkau, betulkan kuasa engkau, betulkan kesihatan engkau. Hanya untuk Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau engkau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, sucikan kesucian syirik, suci hawa nafsu, engkau kembali kepada, maka jangan potong pokok, jangan potong kuku, jangan potong segala macam. Kenapa? Engkau kembali dengan apa ada engkau. Jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Engkaulah engkau, hamba Allah. Kuku kesombongan, wangi-wangian kesombongan, tinggalkan. Kau kembali hanya kepada Allah.
Jangan potong pokok kerana kalau kau potong pokok kau sit di Mekah nanti kau buat pokok kalau bolehlah untung tak ada pokok di Mekah. Kalau ada pokok nanti bahaya. Kenapa? Engkau ambil daun bawa pulang ke KL. Jadi syirik dengan daun Mekah. Syirik dengan pokok Mekah. Maka jangan potong pokok, jangan kau apa? Kan akan buat kau syirik kepada Allah. Ini konsep ihram. Untuk apa kau? Untuk jumpa Allah. Kerana kita semua akan jumpa Allah. Engkau akan tawaf. Serahkan diri engkau, serahkan nikmat engkau, serahkan kuasa engkau, serahkan ilmu engkau hanya kepada Allah. Kalau engkau hamba Allah, berarti engkau harus lakukan semuanya hanya untuk Allah. Maka beribadah engkau, tawaflah engkau 7 kali. Hidup hanyalah ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Maka 7 hari, 7 malam, 7 langit, 7 bumi. Ini lambang kepada tempat dan waktu. Di mana engkau berada. Dan masa apapun engkau ada. Engkau harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah engkau suci, menghadaplah kepada Allah. Kerana Allah takkan menerima kecuali yang suci. Allah tidak akan menerima kecuali yang suci kerana dia maha suci. Maka sucikan diri engkau kalau kau kembali kepada Allah. Dan kau tawaf, dekatkan diri engkau kepada Allah. Takarub ila Allah. Beribadah kepada Allah. Fikirkan, sudahkah engkau beribadah kepada Allah? Itu tujuan tawaf, kita berfikir. Ingat ya. Tawaf untuk berfikir. Sudahkah kita beribadah kepada Allah selama hidup kita atau belum? Sudahkah solat engkau bagaimana, zikir engkau bagaimana? Karena engkau kewajiban ibadah 24 jam. Inilah Kaabah. Engkau dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan Kaabah. Dekat dengan Allah, bukan dekat dengan Kaabah. Maka kenapa tawaf engkau dekat, tapi tak boleh engkau sentuh Kaabah waktu tawaf. Dekat tak berjarak, dekat tak bersentuh, tapi jauh tak berjarak. Itulah tawaf. Dekat dengan Allah tanpa menyentuh Allah. Kalau kau terus, engkau jadi syirik. Engkau jauh dengan Allah. Kalau kau hamba berjarak dengan Allah, tapi engkau tak jauh daripada Allah. Maka banyak orang tawaf sepatutnya tambah ingat Allah. Tapi banyak kata Imam Ghazali, banyak orang tawaf, dia lupa Allah, dia ingat Kaabah. Banyak orang tawaf, dia ingat lupa Allah, dia ingat Kaabah. Dia ingat Allah. Maka apa yang harus terjadi dengan tawaf? Maka orang sibuk tawaf dekat. Tawaf kalau dekat sama Allah, tenanglah, jangan tak payah-payah kau dekat-dekat Kaabah, tak payah. Tambah banyak engkau jauh, tambah banyak pahala engkau, betul kan? Tambah penat jalan. Kita tawaf dengan emosi. Apa yang terjadi? Engkau diganggu oleh akhlak, hawa nafsu. Waktu engkau tawaf, terganggulah engkau dengan apa? Sikut tangan orang, tarik kepala, kaki orang. Tengok. Lakukan tawaf dengan penuh kesucian, bukan dengan penuh emosi. Bukan kata Quran katakan, la fusuk la rafasa wala fusuka wala jidala. Haji itu tidak boleh ada fusuk, hawa nafsu tak boleh, perbuatan mungkar tak boleh, syirik tak boleh. Akhlak yang harus dijaga. Maka ujian orang tahu haji adalah akhlak, bukan doa. Haji itu tak ada doa yang dibaca pun sah. Betul kan? Haji itu, tawaf itu, tawaf pusing-pusing. Sa'i lari-lari. Ukuf duduk-duduk. Di Muzdalifah ambil cari batu. Di Mina baling-baling, betul kan? Jadi pusing-pusing, lari-lari, duduk-duduk, baling-baling, itulah haji.
Siapa melakukannya dengan niat karena Allah, karena lillah, karena Allah, sah hajinya. Tanpa baca doa. Satu doa pun tak boleh baca. Sepatutnya. Tapi kalau sibuk dengan baca doa, kadang-kadang lebih teruk lagi. Bukan baca doa. Membaca doa, tak baca doa. Kerana buku yang dibaca. Malah ikut mutawif. Allahumma, Allahumma. Tak tahu dia apa dibaca. Apa yang terjadi? Engkau sikut tangan orang. Engkau tabrak depan orang. Tengok. Haji tanpa adab. Umrah tanpa akhlak. Ini yang terjadi hari ini. Dan ini lambang umat Islam hari ini. Itulah umat Islam yang berkelahi di mana-mana waktu ibadah. Lajidala. Tidak boleh ada perbalahan, tidak boleh ada pertengkaran. Ujian umrah, ujian haji, ujian akhlak. Maka orang yang pulang haji pulang umrah mabrur. Itu akhlak mabrur. Okay, maka tadi suci, pribadi yang suci, pribadi yang tawaf dekat kepada Allah. Tapi manusia bukan hanya beribadah, manusia bekerja karena khalifah. Maka tawaf lambang peribadatan dan sa'i lambang kekhalifahan. Jadi khalifah Allah menundukkan Safa dan Marwah. Bukit Safa, bukit Marwah engkau tundukkan. Ini kewajiban khalifah. Sejauh manapun bumi di muka bumi ini, selama dia namanya bumi, engkau punya kewajiban khalifah. Apa khalifah? Menguasai bumi, bekerja keras. Ini khalifah. Lambangkan dengan sa'i. Tengok. Sama juga dengan tawaf. Kalau tadi tawaf 7 kali, sa'i pun 7 kali. Tawaf tadi engkau ibadah kepada Allah 24 jam, sa'i pun 24 jam. Inilah tugas manusia. Menjadi pribadi yang tawaf, pribadi sa'i. Yang tak pernah kenal malas, tak pernah kenal penat. Kerana engkau kewajiban menundukkan 2 bukit, Safa dan Marwah. Ini konsep hidup. Manusia sempurna, manusia yang kesucian hidupnya, suci dirinya, dan mempergunakan semua ibadah hidup sebagai ibadah kepada Allah, dan mempergunakan semua waktunya untuk khalifah Allah bekerja keras. Itulah manusia sempurna. Ini konsep. Tapi kesempurnaan, kalau orang dah bekerja pasti kaya, udah bekerja pasti berkuasa, udah bekerja mungkin pasti betul-betul dapat ilmu, punya kedudukan setelah dia sa'i. Maka sa'yun bahasa Arab ini kerja keras, sa'a, yas'a, berusaha, bekerja, itu bahasa Arabnya. Dilambangkan dengan Siti Hajar yang dapat menaklukkan 2 bukit untuk mencari makan tuan anaknya yang paling kecil tanpa apapun fasiliti. Itulah Hajar. Karena Allah berikan kau bumi untuk kau taklukkan, untuk kau kuasai, untuk kau pimpin, dan menjadi rahmat bagi orang lain. Maka lepas engkau sa'i, tahallul. Apa tahallul? Gunting rambut engkau, sebagian rambut buang. Apa lambangnya? Kebaikan seseorang itu, kesempurnaan hidup seseorang bukan setelah ibadah, bukan setelah kerja keras, setelah dia dapat memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk orang lain. Individu terbaik, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik manusia, orang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi hidup engkau sempurna kalau engkau punya kuasa, tak ada nilai kuasa engkau kalau engkau tak pernah menolong orang lain dengan kuasa engkau. Kalau engkau punya harta, tak ada nilai harta engkau kalau engkau belum pernah menolong orang dengan harta engkau. Engkau punya waktu, tak ada nilai waktu engkau kalau engkau belum menolong orang dengan waktu engkau. Apa yang diri kita punya, kuasa, waktu, kesehatan, berikan terbaik untuk orang lain. Lambangkan dengan mengambil rambut, dipotong, dibuang. Ini konsep hidupnya. Kalau manusia telah suci hidupnya, 24 jam ibadahnya, 24 jam kerja kerasnya, dan dia memberikan semua yang untuk orang lain, manusia sempurna secara individu.
Ini konsep Islam, konsep umrah, manusia umrah. Ini satu penting bagi saya. Konsep kan banyak orang jadi waktu engkau pulang umrah, jadi orang terbaik individu dengan akhlak yang mulia. Apa yang kau buat? Tidak. Tapi individu terbaik tidak akan punya makna kalau tak menjadi jamaah terbaik. Nampak ya? Individu terbaik, baik ibadah engkau, baik kerja engkau, baik semuanya, tidak akan menjadi terbaik kalau engkau tidak dapat membuat jamaah yang terbaik. Maka lepas umrah ada namanya haji. Kalau kerja umrah semuanya individu, kalau kerja haji semuanya jamaah. Ya. Kerja umrah semua individu, kerja haji semuanya jamaah. Wukuf berjamaah, lempar jumrah berjamaah, ambil batu berjamaah, ya. Tak pada berjamaah. Karena hidup harus berjamaah. Enggak, untuk berjamaah pun pertama sucikan hidup engkau. Suci untuk berjamaah. Kalau tadi suci untuk individu umrah, ihram umrah suci individu, ihram haji suci untuk berjamaah. Kenapa waktu umrah ada ihram, waktu haji ada ihram? Kita akan berangkat, ihramkan dulu. Belum tahu ihram. Kenapa ihram haji? Bukan ihram umrah, beda. Tadi ihram umrah, ini ihram haji. Kalau ihram umrah adalah untuk tidak kena persyirik, tidak kena kepada segala macam harta, segala macam, betulkan niat, betulkan semuanya, itu ihram umrah. Ihram haji, jaga diri engkau, jangan punya kesombongan, jangan kubur takabur, jangan merasa lebih hebat daripada orang lain, tak boleh. Walaupun engkau terbaik dalam individu, ingat, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Baik individu, okey. Tapi jangan kau merasa lebih baik orang, karena untuk kau masuk kelompok, kalau kau merasa lebih baik, out dari jamaah. Kau akan merusak jamaah. Maka ihramkan haji engkau, ihramkan kelompok engkau. Karena kita hari ini masih banyak tak ihram haji, tak ihram jamaah. Kita terbaik waktu masuk kelompok, kelompokku terbaik, bukan yang orang lain. Aku terbaik, aku lebih baik solat, engkau tak betul solat, bersalah. Ihramkan haji engkau. Masuk kelompok, apapun kelompok, siapapun engkau, sama hamba Allah. Tak ada lebih hebat daripada yang lain sebetulnya. Setelah kau selesai masukkan ihram engkau, haji, baru engkau wukuf. Duduk bersama. Kalau kau masih sombong, tak dapat wukuf engkau. Kau berdiri. Duduk bersama wukuf. Untuk apa wukuf? Wukuf di Arafah. Kenapa Arafah? Arafah adalah arifah ya'rifu, kenal. Wukufkan diri engkau di Arafah untuk mengenal Allah, mengenal diri engkau, mengenal Nabi Muhammad, mengenal kawan engkau, sampai mengenal musuh engkau, musuh jamaah. Pakai analisa SWOT dalam wukuf. Mana cabaran umat? Kerana umat akan ada tantangan, umat ada masalah, umat akan kau perlu bagian daripada mereka menyelesaikan masalah umat. Maka untuk mengidentify apa masalah, wukuflah engkau, berhenti di sana. Kerana wukuf adalah global meeting of Muslim leaders. Wukuf adalah global meeting of Muslim leaders. Kerana engkau ustaz semua negeri, kumpul kau di Arafah. Tengok. Kalau engkau tahajud, personal meeting. Kalau itikaf 10 Ramadan, annual meeting. Tengok. Kalau wukuf, global meeting. Di antara individual meeting kepada annual meeting, masuk global meeting. Engkau harus berpikir untuk umat. Pikirkan untuk umat. Bagaimana ekonomi umat, bagaimana pendidikan umat, bagaimana sosial umat, bagaimana akhlak umat. Pikirkan waktu wukuf. Sayang orang waktu wukuf sibuk individual lagi. Padahal, maka siapa yang akan haji? Tolong atau nanti Arafah, hari Arafah, bagi saya tolong baca kembali khutbah Nabi di Arafah.
Khutbah Nabi di Arafah itu khutbah terbaik. Tentang persaudaraan, tentang kasih sayang, tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Itu khutbah Arafah. Sangat saya sayangkan banyak orang di Arafah tak baca khutbah Arafah Nabi. Banyak orang hari Arafah tak baca khutbah Arafah Nabi. Tolong baca kembali. Hanya satu kali khutbah Nabi di Arafah, tak ada lain. Ini pasal apa ni? Kata, wahai manusia, dengarkanlah perkataan aku, takkan mungkin apakah jumpa lagi. Hai manusia, semua kamu, darah kamu, harta kamu, kamu merupakan kemuliaan bagi kamu. Maka sebagai mulia hari ini. Hai manusia, semua tradisi jahiliah tinggalkan. Tengok, segala macam perbuatan yang buruk engkau tinggalkan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada dendam. Tengok, ini khutbah Arafah. Hai manusia, bahwasanya kamu tu engkau bersaudara semuanya. Ini khutbah Arafah. Sangat saya sayangkan hari ini sebetulnya, termasuk Saudi Arabia, tak membuat khutbah Arafah di depan pakai skin besar supaya orang boleh baca semuanya. Itu pesan Nabi terakhir yang kita tinggalkan ini semuanya sebetulnya. Maka Arafah hari kemanusiaan, Arafah hari persaudaraan, Arafah hari untuk kedamaian, dan hari menghadapi tantangan bersama. Terukup di Arafah, berfikir, tafakur, bukan hanya berzikir. Karena kita banyak berzikir tanpa berfikir, banyak berfikir tanpa berzikir, dua-dua salah. Engkau berfikir dengan berzikir dan berzikir dengan berfikir. Berfikir dengan berzikir, atau kau berfikir tentang hidup, ingat Allah. Itu berfikir dengan berzikir. Dan berzikir dengan berfikir, atau kau berzikir kepada Allah, ingat apa tantangan, bagaimana kau menghadapinya. Itu berzikir dengan berfikir. Tak dapat dipisahkan. Islam bukan agama pemisahan, agama penyatuan sebetulnya. Kalau kau dapat di Arafah, duduk bersama, sebetulnya kalau kau boleh, maka akan dengan kau berbincang bersama, kau akan dapat rahmah. Karena tanpa mengenal tak ada rahmah, tanpa persatuan tak ada rahmah. Maka kenapa di Arafah ada Jabal Rahmah? Tapi orang sibuk cari jodoh Jabal Rahmah. Tengok, hilang konsep, hilang semuanya. Kalau engkau di Arafah, kalau engkau dah tahu cabaran, tahu tantangan, tahu apa potensi engkau di bidang apa ke masing-masing, engkau ingin bergerak untuk umat Islam di bidang apa, mungkin dengan politik, sosial, budaya, pakailah semua potensi engkau. Engkau ambillah senjata engkau. Mana senjata engkau? Batu di Muzdalifah. Melawan musuh harus dengan kekuatan. Tanpa kau tak ada mungkin kau akan kalah engkau. Wa'iddu mastata'tum min, persiapkan sesuatu kekuatan yang akan menakutkan musuh-musuh engkau dan musuh-musuh Allah. Siapapun engkau, ambil batu. Dua kekuatan, kekuatan material, kekuatan ruhiyah. Maka kamu ambil batu tengah malam, mabit di Muzdalifah, jumpa Allah, tahajud dulu kepada Allah. Itu kekuatan spiritual. Ambil batu senjata. Engkau punya batu-batu perjuangan. Mana batu engkau hari ini? Mana batu ekonomi? Mana batu teknologi? Mana batu budaya? Mana batu politik? Mana batu pendidikan? Mana batu sains? Mana batu engkau? Semua dengan bidangnya masing-masing. Untuk menghadapi musuh jamaah, musuh umat. Umat itu ada musuh 24 jam. Ambil batu engkau. Engkau batu engkau ambil, engkau bawa ke mana? Bawa ke Mina. Mina lah harapan. Al-Muna adalah harapan. Makna Muna itu harapan, Mina harapan. Tak akan ada harapan tanpa engkau berjuang. Maka setelah engkau merancang problem di Arafah, mengenal kawan di Arafah, mengenal strategi di Arafah, mengenal musuh di Arafah, kau ambil batu di Muzdalifah, engkau lawan musuh di Mina. Mina, musuh engkau banyak. Ada yang kubro, ada yang wusta, ada yang ula. Musuh besar ada, musuh kecil ada, musuh setengah sedang ada. Telah di Mina. Paling pertama kepada musuh paling besar. Nah, kubra dulu. Apa yang kau baling? Kata orang semua, syaitan. Syaitan itu kau dah tahu besok dah hadir, lari dia. Mana syaitan itu lagi? Apa yang kau baling? Syaitan diri engkau pertama baling. Dalam diri kita banyak syaitan. Syaitan kesombongan, syaitan keangkuhan, syaitan merasa lebih hebat. Syaitan diri kita, itu dibuang. Bukan syaitan, tiang dah hilang, syaitan pergi syaitan itu. Itu hanya simbol sebetulnya. Kenapa waktu kita membaling syaitan, waktu umrah, waktu jumrah, bukan engkau membaling tiang atau dinding, bukan.
Karena kalau dia kena dinding, tak masuk lubang, tak sah. Tengok. Bukan membaling dengan emosi, membaling dengan ketaatan kepada Allah. Dan kau buang setan kau di diri, setan masyarakat, setan umat, setan musuh. Dan engkau membaling dengan tempat masing-masing, posisi masing-masing di mana engkau berada. Baik ujung silakan kau baling tempat kau dulu bulat dulu. Sekarang tak bulat, membaling dari mana pun. Tapi yang penting kena musuh, bukan kena kawan. Kalau kau baling sama emosi, yang kena kawan, betul kan? Batu kau baling sama dinding, kena tercampak lagi, kena orang kain. Hari ini kita banyak membaling kawan, bukan membaling musuh. Kita banyak membaling kawan satu jamaah, kita baling semua kita. Baling musuh. Musuh ada nafsu, musuh ada setan, musuh ada orang kafir, musuh ada orang munafik. Dan musuh ada orang muslim yang hasad dan dengki, kata hadis Nabi. 5 musuh setiap mukmin. Pertama, nafsu, setan, hawa nafsu, setan, kafir, munafik, orang muslim yang hasad dan dengki. Ini musuh. Menghancurkan jamaah. Baling musuh. Dan membaling musuh ada strategi. Maka ada ula, besok dia akan datang lagi. Besok pertama kubra, yang paling besar dulu. Besok baru ula, usta, kubra. Kecil, tengah, besar. Dan ada lagi, tambah lagi. Biar hari kedua, kecil, tengah, besar. Tengok. Hari ketiga, kecil, tengah. Kenapa? Musuh takkan pernah berhenti melawan engkau. Musuh tetap ada. Baik yang kecil, yang sedang, yang besar. Dan musuh takkan pernah hilang. Adik ini besok datang lagi, lusa akan tetap ada. Maka buat generasi pelapis. Generasi pelapis. Maka ada nafar awal, nafar sani. Nafar awal 2 hari di bulan baik, nafar sani 3 hari. Maka generasi pelapis untuk menghadapi musuh yang sangat besar sebetulnya. Baru kita faham, itulah minah. Jadi bukan hanya setakat baling batu untuk berfikir. Sudahkah engkau punya kekuatan engkau buat untuk umat atau belum? Mana harta engkau, mana tenaga engkau, mana sayang engkau, mana untuk melawan umat, menguatkan umat dan melawan musuh-musuh umat. Mana yang kau baling? Semua orang punya masing-masing senjata untuk berjamaah. Karena kita kekuatan hanya dengan jamaah. Hari ini kita hebat individu, jamaah tak punya kekuatan. Sebetulnya inilah konsep. Maka bahasa engkau akan korban. Karena engkau waktu engkau cari hanya tahallul waktu individu dengan korban waktu haji. Ramalkan apa yang kau ada, kau wajib korbankan kepada Allah. Tanpa pengorbanan tak akan ada kemenangan. Tanpa pengorbanan tak akan ada munah. Munah itulah pengharapan sebetulnya. Ini konsep korban. Dan setelah itu kau tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf berjalan haji. Ibadah engkau, wukuf engkau, mina engkau, lempar jumrah engkau, cari batu engkau, semuanya itu juga ibadah. Bagaimana kau mendekat tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada takarub secara individu, tawafnya umrah, takarub secara jamaah, tawafnya haji. Kita duduk ini jamaah. Untuk berbuat berjamaah itu semuanya ibadah kepada Allah. Tanpa ada tak ibadah. Maka hidup engkau secara individu untuk ibadah kepada Allah. Secara jamaah pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang merasa individu ibadah, jamaah tak ibadah. Dia betapa jadi gua, tak nak jamaah tu tak yang ibadah ini tak. Individu ibadah ada, individu jamaah ibadah juga ada. Engkau bersama jamaah itu ibadah. Kerja untuk umat ini ibadah. Untuk menghina masjid ini ibadah. Semua ibadah. Itulah tawaf. Daripada tawaf individu jadi tawaf jamaah. Jadi maka dengan ada ukuf, adanya Muzdalifah, adanya Mina, jamaah akan kuat. Maka kenapa? Inilah konsep haji sangat hebat. Maka orang yang individu terbaik untuk menjadikan manusia jamaah terbaik, maka dia harus menjadi orang yang mabrur. Barra ya birru mabruran. Arti barra itu adalah berbuat baik untuk orang lain.
birrul walidain, buat baik untuk orang tua. Mabrur itu orang berbuat baik untuk orang lain. Tak ada umrah soleh, tak ada haji soleh, tak ada haji mabrur, umrah mabrur. Kalau untuk individu, amal soleh. Untuk orang lain, mabrur. Itu bedanya. Maka ialah manusia mabrur. Manusia mabrur ialah zaman dahulu yang kalau dia orang haji pulang jadi pemimpin di kampungnya masing-masing. Pulang haji jadi orang yang paling baik dengan masyarakatnya masing-masing. Inilah zaman dahulu. Karena mereka paham konsep umrah, paham konsep haji, maka pulang dia akan berbuat sesuatu untuk masyarakatnya, untuk membangun masyarakat, membina masyarakat, menegakkan kebenaran di masyarakat. Ini orang-orang haji sebetulnya. Maka orang menjadi orang pejuang, orang bergerak, orang berjihad, orang berbuat sesuatu untuk masyarakat. Kenapa? Karena hidupnya tak ada nilai tanpa berbuat untuk masyarakat. Dan tak akan ada perpecahan, tak akan ada perkelahian, tak akan ada pertembangan. Kenapa? Karena mereka semua jamaah yang kuat, bukan individu yang kuat sebetulnya. Ya, hari ini maka ini yang dihilangkan hari ini bagi saya. Tinggal ritual ibadah ada tanpa nilai sosial. Ritual umrah ada tanpa nilai kehidupan makan. Dan ini menjadi iman. Dan untuk tahu siapa masih mabrur, ziarah ke Rasulullah di Madinah. Sana ada Rasulullah, sana ada sahabat, semua ada. Sana ada Uhud, sana ada Khaybar. Ini contoh perjuangan manusia mabrur semuanya. Yang kita akan ikuti. Engkau nak ikut siapa? Ikut sahabat, tengok mereka berjuang. Di Uhud sana tengok misalnya. Contoh. Maka untuk ini adalah konsep di Mekah, contoh di Madinah. Maka biasanya orang habis haji akan kena untuk contoh teladan pada Rasulullah SAW tersebut. Nah, konsep haji dan umrah yang secara singkat secara mungkin. Dan ini konsep falsafat haji yang kita kadang-kadang walillahi maka atimul hajja wal umrata billah. Sempurnakan diri engkau dengan berhaji dan umrah hanya karena Allah SWT. Engkau menjadi pribadi sempurna dan menjadi jamaah yang sempurna sebetulnya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah setiap tahun macam ini kita akan kuat. Jadi kalau kita hanya ritual tanpa nilai, kosong kadang-kadang. Jadi maka bukan jadi haji mabrur, seperti haji Malboro yang banyak kadang-kadang sebetulnya yang merusak masyarakat, sombong segala macam. Maka inilah konsep haji, atimul hajja wal umrata. Kalau kau dapat macam ini nilai haji umrah, berapapun harga umrah haji kau tak akan kisah. Karena engkau dapat nilai. Jadi kalau tak dapat nilai macam ni, engkau bayar mahal sampai 200,000, rugi engkau. Tak dapat nilai, yang ada hanya ritual yang ada sebetulnya. Ya, konsep apa yang kau cari ke Mekah, apa yang kau cari dalam umrah dan haji, adalah nilai petunjuk untuk berbuat jadi manusia terbaik dan jamaah yang terbaik sebetulnya. Wallahu a'lam ma yanfa'una wa na'ul man tanfa'una maka haqqan wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.